Shalom, selamat malam Jemaat Mezbah Doa yang dikasihi Tuhan dimanapun berada pada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama datang pada Tuhan malam hari ini. Kita mau bersyukur pada Tuhan. Jikalau sudah sehari kita melewati aktivitas kita dan sampai malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh datang pada Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan atas setiap kita. Sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk datang pada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita buka hati kita. Kita sama-sama datang dengan hati yang mengasihi Tuhan. Apapun kondisi kita malam hari ini, apapun keadaan kita malam hari ini, percayalah Tuhan peduli atas setiap hidup kita. Tuhan yang sanggup melakukan perkara. Tuhan sanggup memberikan pengharapan yang baru, memberikan jalan keluar untuk setiap problem yang kita alami. Sama-sama kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Saya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan jikalau Tuhan boleh menyertai kami, setiap umat-Mu. Sehingga malam hari ini kami boleh datang untuk kami bersekutu dengan Engkau Tuhan di Mezbah Doa ini. Biarlah malam hari ini ada kekuatan yang baru boleh turun atas setiap kami. Pengharapan yang baru boleh nyata. Sukacita dari Tuhan, damai dari Tuhan boleh melingkupi setiap kami dimanapun kami berada. Apapun kondisi kami mau tetap berkata, Tuhan Engkau baik. Kau tak pernah sedetik pun tinggalkan kami Tuhan. Tak sedetik pun Tuhan tinggalkan kami. Engkau selalu ada untuk kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama datang sembah Tuhan. Mari bersyukur. Bersyukur pada Tuhan malam ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Yesus. Engkau yang paling mengerti. Tuhan mengerti. Tuhan peduli. Segala perkara yang terjadi, ku kan bertahan, karena ku tahu rencanamu tak pernah gagal dalam hidupku. Tuhan mengerti. Tuhan peduli segala perkara yang terjadi. Ku kan bertahan karena ku tahu rencanamu tak pernah gagal dalam hidupku. Yes. Tuhan mengerti. Tuhan mengerti. Yes. Mari naikkan dengan segenap hati. Ya. Segala perkara yang terjadi, ku kan bertahan, karena ku tahu rencanamu tak pernah gagal dalam hidup. Tuhan mengerti. Tuhan mengerti. Tuhan peduli. Tuhan peduli. Segala perkara yang terjadi, ku kan bertahan, karena ku tahu rencanamu tak pernah gagal
dalam hidupku. Engkau Tuhan yang paling mengerti hidup setiap kami. Engkau yang mempedulikan setiap kami Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami percaya rencanamu tidak pernah gagal untuk setiap kami. Tuhan mengerti, Tuhan peduli segala perkara yang terjadi. Ku kan bertahan karena ku tahu rencanamu tak pernah gagal dalam hidupku. Tuhan mengerti, Tuhan mengerti, Tuhan Kau yang peduli pedulikan setiap kami. segala perkara Yang terjadi bukan bertahan karena ku tahu rencanamu tak pernah gagal dalam hidupku. Tuhan mengerti, Tuhan peduli segala perkara yang terjadi. Ku kan bertahan karena ku tahu rencanamu tak pernah gagal. Amin. Mari lebih lagi. Tuhan mengerti, Tuhan mengerti, Tuhan peduli segala segala perkara perkara yang terjadi. Ku kan bertahan karena ku tahu rencanamu tak pernah gagal dalam hidupku. Rencanamu tak pernah gagal Terbaik Tuhan. Kau sediakan Rencanamu yang terbaik untuk kami. Kami percaya penuh hanya kepadamu Tuhan. Kau mengerti Terima kasih. Tuhan. Bersegala pergumulan hidup kami, Engkau yang peduli atas hidup kami Tuhan. Yesus. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan Kau pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Mari bersama nyatakan Allah kami mengerti. tahu, kami percaya Allah Tuhan. peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah Tidak sedetik pun Tuhan meninggalkan setiap kami. Engkau mengerti setiap pergumulan hidup kami Tuhan. bergumul sendiri Amin. sebab Allah mengerti. Mari dengan iman sama-sama katakan Allah Kau mengerti, mengerti, Allah peduli Engkau peduli
segala persoalan Ya Tuhan, yang kita hadapi tidak pernah akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Tidak satu detik pun Engkau membiarkan setiap umat-Mu Tuhan. Engkau yang paling mengerti, Engkau yang berdaulat penuh atas hidup kami sampai hari ini. Engkau yang pegang hidupku, Engkau yang pegang tanganku Tuhan. Sebab itu kami percaya janji-Mu. Allah mengerti, Allah peduli. Amin Tuhan. Segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkan. Engkau biarkan kami bergumul kami percaya sendiri, Tuhan. sebab Allah mengerti. Sekali lagi bersama katakan, Allah mengerti. terima kasih Allah Tuhan. peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Terima kasih. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Engkau mengerti setiap pergumulan hidup kami sampai hari ini Tuhan. Engkau yang peduli atas setiap perkara lepas perkara yang kami hadapi. Kami tahu, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Pegang erat hidup kami sampai hari ini Tuhan. Ajar hati kami senantiasa melihat bahwa Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang pemurah. Senantiasa Engkau berjalan menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Rencana-Mu yang sempurna Kau sediakan bagi setiap kami umat-Mu Tuhan. Oh Tuhan, mari sama-sama angkat hatimu, nyatakan, oh rencana-Mu Tuhan, amin, indah bagiku. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, sebab Engkau sediakan apa yang terbaik bagi hidup kami sampai hari ini. Terima kasih untuk kemurahan-Mu yang begitu besar Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu setiap hari dalam hidup kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Rencana-Mu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu, Firman-Mu ya dan amin. amin. Berkekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik Rencana-Mu, rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin. Sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik. Rencana-Mu, mari sama-sama
Naikkan pujianmu dengan segenap hati. Engkau yang percaya bahwa Allah senantiasa menyediakan apa yang terbaik bagi hidupmu. Engkau yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Engkau yang percaya bahwa Dia Allah yang berjanji, Dia Allah yang menepati setiap janji-Nya. Katakan pujian ini dengan segenap iman. Sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagi hidupku. Kau sumber pengharapan. Segenap hati kami menyatakan Tuhan, Kau kekuatan, Kau pengharapan, Kau gunung batuku. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Amin. Sumber kekuatan, Kau pengharapanku, yang terbaik. Sekali lagi bersama kami. Rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu, Firman-Mu ya dan amin. amin. Sumber kekuatan, Amin. Kau Terima kasih, pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Shalom Bapak Ibu. Damai sejahtera sukacita melimpah atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur sama-sama katakan. Amin.
Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari di tempat ini, di Golden Tomb ini kita boleh bersama-sama menikmati karya Tuhan yang luar biasa. Dan di depan kita ada tubuh dan darah Yesus. Mari persiapkan hati kita untuk kita boleh bersama-sama menikmati tubuh dan darah Yesus untuk memperingati kematian Tuhan Yesus. Supaya setiap kita beroleh lebih lagi dan bisa menikmati akan kasih Tuhan yang luar biasa, akan penyertaannya yang tak terbatas buat setiap kita. Dia mati buat kita, dikuburkan dan bangkit, supaya kita beroleh keselamatan dan hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Mari di tempat ini bawa hatimu kepada Tuhan. Rasakan kasih-Nya dicurahkan, penuhi setiap hati ya Tuhan, dan kami menikmati kemurahan-Mu, agar setiap kami semakin mengerti akan kehendak-Mu atas kami Tuhan. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Ini ku hidup menyenangkan-Mu. Mari katakan lebih lagi, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk. Telah kulihat kasih-Mu Tuhan, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Arahkan hatimu hanya kepada Tuhan. Mari rasakan kasih-Nya mengalir dalam kita. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus. Terlalu besar, kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku.
Tuhan. Sehingga setiap yang percaya kepadamu Tuhan Yesus tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, mari nikmati kasih-Nya atas setiap kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami ada hari ini sebagaimana kami ada. Kami boleh merenungkan akan pengorbanan Kristus di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Urapi setiap kami mau lebih lagi mengerti firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman-Mu, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Iya, hari ini kita sedang berada di Garden Tomb, saudara, dan tadi kita sudah mendengar penjelasan bahwa ada beberapa versi ya yang ditunjuk sebagai tempat dari penyaliban Tuhan Yesus. Tetapi kalau kita melihat dari Alkitab yang sudah tadi kita baca, ya tempat ini yang sangat cocok untuk menunjukkan bahwa Tuhan Yesus memang disalibkan di tempat ini. Kita buka Injil Matius pasal 27. Injil Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-32 mulai. Injil Matius 27 ayat 32. Yesus disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Matius 27 ayat 32. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak ya. Yang disebut Bukit Tengkorak tadi kita sudah lihat. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagikan pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun. Seorang di sebelah kanan dan seorang lagi di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia sambil menggeleng-gelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia. Dan mereka berkata, orang lain dia selamatkan, tapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah, bahkan Allah menyelamatkan dia jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama dengan dia mencelanya demikian. Saudara, ya tadi kita sudah mendengarkan penjelasan bahwa tempat ini menjadi salah satu tempat yang dianggap paling cocok. Berada di luar kota tetapi ramai daerahnya. Kenapa tempat pada zaman dulu ya, tentara Romawi itu kalau menghukum orang, ya dulu belum ada pistol, dulu belum ada kursi listrik. Jadi hukuman mati itu hukuman salib. Ya, hukuman matinya adalah hukuman salib. Ya, kenapa harus salib? Ya karena memang keadaan pada waktu itu. Nah, salib itu ditaruh di atas bukit dengan tujuan supaya orang yang lewat bisa melihat dan menjadi sebuah peringatan agar mereka tidak berbuat kesalahan. Ya, karena kalau kamu berbuat kesalahan, ya nasibmu akan seperti itu, tergantung di kayu salib. Saudara, kenapa Yesus harus disalib? Nanti kita akan pergi ke gerejanya Petrus kapan ya? Nanti ayam berkokok nanti. Kita akan ke rumah Imam Kayafas ya. Di situ ketika Yesus ditangkap, Yesus dibawa ke rumah Imam Kayafas, saudara. Dan waktu itu Petrus melihat itu dan orang bilang, kamu kan anak buahnya kan, kamu muridnya. Enggak, aku enggak kenal dia. Lalu ayam berkokok, saudara.
Ketika Yesus mau diadili di rumah Imam Kayafas, pada waktu itu mereka bingung mencari alasan apa untuk bisa menghukum Yesus. Ya, pada waktu itu juga orang Farisi, ahli-ahli hukum Taurat dan semua orang berkata, kita akan menghukum dia dengan alasan apa? Enggak ada alasan. Tapi kita tahu bersama memang Yesus datang untuk mati. Ya. Dan memang dia datang untuk mati itu harus digenapi. Pada waktu itu mereka bingung mencari alasan karena Yesus sudah semakin banyak membuat mujizat dan orang mulai percaya kepada dia, orang mulai melihat, wow, ini kalau bukan Allah yang mengerjakan tidak mungkin. Orang mati dia bangkitkan, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Nanti kita akan pergi ke kolam Bethesda di mana di sana ada orang yang sudah lumpuh, saudara, puluhan tahun dan dia nggak bisa sembuh dan Yesus menyembuhkan dia pada hari Sabat seperti hari ini. Ya, dan akhirnya orang-orang mulai percaya bahwa Yesus betul-betul adalah Mesias, Tuhan yang turun ke bumi. Karena tidak ada satupun dari perbuatan mujizat yang Yesus lakukan yang bisa dilakukan oleh manusia biasa. Nah pada waktu Yesus ditangkap saudara, mereka bingung mereka akan menjatuhkan hukuman apa kepada dia. Mereka membayar saksi palsu ya untuk membuat kuat alasan untuk Yesus bisa disalib. Ya, karena yang harus disalib itu penjahat, yang bunuh orang, yang nyuri, yang apa. Tapi Yesus tidak terbukti melakukan kesalahan. Dia bahkan menyembuhkan, dia melepaskan orang yang kerasukan setan. Lalu saudara, ya pada waktu itu ada yang berteriak, dia harus disalib karena dia menghujat Allah. Kenapa saudara? Karena Yesus berkata, aku akan merobohkan bait Allah itu dan aku akan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Bagi orang Yahudi, bait Allah adalah sebuah bangunan yang sangat penting, sakral. Siapa coba yang berani berkata akan merobohkan bait Allah itu? Maka dia dianggap menghujat Allah. Dan orang yang menghujat Allah hukumannya mati. Betapa sucinya bait Allah itu saudara bagi orang Yahudi. Saudara ya, tapi ingat Yesus datang ke dunia, dia merombak banyak sekali doktrin, banyak sekali ajaran-ajaran orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang tidak sesuai dengan kebenaran. Ya, dia bilang, buat apa kamu berdoa di bait suci, bajumu putih-putih tapi kamu ternyata seperti kuburan, luarnya catnya putih bagus, dalamnya busuk. Mereka bangga dengan keagamaan mereka. Mereka berdoa di pinggir-pinggir jalan. Ya supaya dilihat orang dan orang bilang, wow dia rohani sekali berdoa di pinggir jalan. Ya, orang bertanya sama saya, Bu Debbie kalau ke Israel di mana tempat yang ibu paling merinding kalau berdoa? Saya bilang di kamar. Amin. Ya, bukan di tembok ratapan, di kamar. Karena Yesus berkata kalau kamu berdoa masuk ke dalam kamar, tutup pintu. Maka Bapa yang ada di tempat tersembunyi akan menjawab doamu dari tempat yang tersembunyi. Ahli-ahli Farisi pada zaman itu kalau puasa, mereka loyo, mereka lihatin bahwa mereka puasa, minta dihormati. Kami ini puasa ya, kamu jangan makan di depan kami loh. Tapi ketika Yesus datang ke dunia, dia membawa sebuah ajaran baru. Kalau kamu puasa, jangan sampai orang tahu bahwa kamu lagi puasa. Karena kalau orang tahu kamu puasa, kamu sudah tidak dapat upah. Ya, ada orang puasa, umumin di Facebook, hari ini saya puasa. Buka puasa. Udah gak ada guna kamu puasa. Tuhan bilang, kalau kamu puasa, cuci mukamu, minyaki rambutmu, biar kelihatan seger. Jadi orang tidak tahu kalau kamu lagi. Nah, hukum-hukum yang seperti ini yang sangat bertentangan dengan orang Yahudi. Apalagi ketika Yesus berkata, aku akan merobohkan bait Allah itu dan akan membangunnya dalam waktu 3 hari. Apa maksudnya saudara? Ayo jadi orang Kristen yang imannya bangun supaya saudara bisa memberi penjelasan kepada orang lain yang tidak mengerti tentang imanmu. Karena Alkitab berkata, siap sedialah untuk memberikan pertanggungan jawab terhadap setiap orang yang meminta pertanggungan jawab terhadap imanmu. Saudara harus bisa jawab. Jangan kalau orang tanya kenapa Yesus mati. Saya kasih nomornya Bu Debbie ya. Nanti tanya ya sama Bu Debbie. Nanti saya yang dapat upah, saudara gak dapat upah-upah terus. Saudara,
Yesus datang untuk mati. Kenapa? Dulu orang-orang dari seluruh dunia kalau mau datang berdoa, datang ke Yerusalem karena ada bait Allah. Allah cuma hadir di dalam bait Allah. Untuk mereka bertemu dengan Tuhan, mereka harus membawa korban persembahan. Nanti imam akan disembelih korban itu, darahnya tertumpah untuk menghapus dosa. Karena nyawa harus dibayar dengan nyawa. Ya, itu tidak bisa dibatalkan, saudara. Banyak orang tidak mengerti ini. Bahkan agama lain tidak mengerti. Mereka bertanya, kenapa Yesus harus mati? Orang Kristen tuh bodoh banget. Percaya sama Tuhan yang mati. Yesus memang datang untuk mati. Lalu apa maksudnya dia akan merobohkan bait Allah dan membangunnya dalam waktu 3 hari, saudara? Saudara, kalau zaman dulu orang hanya bisa ketemu Tuhan di bait Allah lewat imam. Imam akan masuk ke halaman, ke ruang kudus, ke ruang maha kudus. Dan zaman dulu imam kalau tidak kudus, dia masuk ke ruang maha kudus, kakinya diikat, saudara, pakai tali. Ada lonceng. Kalau imamnya tidak kudus, dia mati di ruang maha kudus, yang ditarik itu jenazahnya. Betapa kudusnya Tuhan dan orang gak bisa sembarang ketemu Tuhan. Hanya imam besar yang boleh masuk. Di perjanjian lama bahkan saya baca imam itu kalau besok dia akan bertugas untuk masuk ke ruang maha kudus, dia gak berani tidur, kadang-kadang dia takut mimpi basah. Karena dia gak kudus, nanti dia mati. Seperti itulah kekudusan Tuhan, saudara. Dan saudara bisa bayangkan kalau sampai hari ini kita harus hidup seperti itu dan kita cari Tuhan harus ke Yerusalem. Kita harus datang ketemu imam besar, maka gak ada orang satupun yang bisa ketemu Tuhan. Ingat percakapan Yesus dengan perempuan Samaria ketika dia ketemu di sumur. Seorang perempuan yang 5 suaminya, saudara. Dia bilang, orang Yahudi berdoa di Yerusalem. Kami berdoa di gunung mencari Allah kami. Tapi Yesus bilang, hai perempuan, dengar baik-baik. Ada saatnya nanti kamu tidak perlu lagi pergi berdoa di Yerusalem. Kamu gak perlu lagi naik ke atas gunung. Sebab Bapa mencari penyembah benar yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Dan ini sudah tiba waktunya. Kenapa saya selalu kalau bawa grup saya bilang tidak perlu engkau berdoa di tembok ratapan. Sampai hari ini orang Yahudi berdoa di tembok ratapan, kenapa? Karena mereka menganggap tembok ratapan itu adalah tembok ruang maha kudus yang paling dekat dengan ruang maha kudus. Ya. Dan mereka berdoa dari luar. Ya, tapi mereka berdoa meminta Mesias datang karena mereka tidak percaya Yesus adalah Mesias, saudara. Ya, enggak usah bawa-bawa kertas titip-titip di lubang-lubang. Ya, begitu saudara taruh kertas permohonan doamu, tukang sampah datang, dia pungut, dia buang di tempat sampah. Jadi siapa yang jawab doamu itu? Tukang sampah. Ya, ada orang, Bu Debbie mau ke Israel ya. Iya, saya boleh titip doa Bu, selipin di tembok ratapan. Kau pikir setelah saya bawa itu formulir doamu, saya selipin di tembok ratapan, terus Tuhan dengar gitu, hello? Please deh, bertobat. Tidak ada persembahan yang dapat menukarkan hidupmu yang kudus kepada Tuhan itu lebih dari segala-galanya. Waktu engkau hidup dalam kebenaran, tidak ada lagi pembatas. Makanya Alkitab berkata, saudara, ketika Yesus mati, dia digantung di Golgota itu, pada jam 3 itu Alkitab berkata terjadi gempa bumi, matahari berhenti dan tabir bait Allah terbelah menjadi 2. Tidak ada lagi pemisah ruang maha kudus dengan ruang kudus. Artinya apa? Tidak perlu pakai perantara lagi untuk datang kepada Tuhan. Karena semua hukum dosa, kutuk dosa sudah diselesaikan oleh darah Kristus di atas kayu salib. Ya, makanya saya selalu bilang saudara tidak usah titip. Nggak usah, Bu Debbie doakan dong. Nggak usah. Saya juga kalau ngomong iya saya doakan, itu cuma basa-basi. Nggak mungkin lah pendeta mau berdoa buat kau sungguh-sungguh, nggak ada. Saya juga tidak mau. Kenapa saudara? Ketika Yesus disalib, perempuan menangisi dia, murid-muridnya menangisi dia, dia bilang apa? Tangisi dirimu sendiri dan keluargamu, jangan tangisi aku. Siapa yang bisa berdoa dengan sungguh-sungguh buat keluargamu, buat pergumulanmu? Engkau sendiri. Doa yang didengar Tuhan, doa yang naik dari hati yang hancur. Dan tidak ada pendeta mau hancur hati berdoa buat kau. Termasuk saya, amin.
Bedanya saya ini pendeta yang jujur aja. Ya, yang lain sih mau terima amplop. Oke Bu, saya bawa formulir doanya. Ya kan pasti dititipi amplop. Nggak ada amplop, nggak sampai itu doa di tembok ratapan. Sampai dia di tembok, tahu tembok apa. Dengar saudara, dengar. Tidak perlu kau titip doa pendeta. Yesus sudah menyelesaikannya di atas kayu salib. Tidak ada lagi penghalang antara kita dengan Tuhan. Engkau bisa datang kapan saja. Makanya ketika Yesus disalib dia bilang apa? Sudah selesai. Nggak ada kutuk dosa lagi. Nggak ada lagi hukuman bagi orang yang percaya kepada dia. Dan hidup sesuai dengan firman-Nya. Ya, jadi kita tidak perlu takut lagi. Salib Kristus menyelesaikan semuanya. Setelah itu Yesus dikubur saudara. Yang paling cocok memang dari situ, ya mayatnya, jenazahnya ada kuburan kosong di sini di tengah taman pada zaman dulu ini. Ya garden tomb ini taman pembuatan anggur tadi sudah dijelaskan. Nah, zaman dulu orang itu kalau dikubur di dalam gua batu. Kemarin kita di Petra kan kita lihat tuh di tebing-tebing batu itu kuburan saudara. Ya mirip-mirip di Toraja kan, itu di tebing-tebing dikubur di situ utuh, nggak kan seperti kita di dalam tanah. Nah kuburan itu masih kosong, lalu mereka taruh di situ. Ya, dan ketika pada hari yang ketiga saudara, ya mereka tuh datang ke tempat ini untuk melihat kuburan Yesus. Ternyata kuburannya sudah kosong. Kenapa? Sebab dia hidup, dia bangkit. Coba kita merenungkan akan pengorbanan Kristus yang dia berikan. Salib itu mengubah hidup kita saudara. Yesus rela saudara. Dia dicambuk itu cambukan begitu dicambuk ditarik begini dagingnya ikut saudara. Dia bayar semua harga supaya kita ini diselamatkan. Bagaimana mungkin setelah kita menerima karya keselamatannya kita masih bermain-main dengan dosa. Kita masih selingkuh, kita masih bohong, kita masih kepahitan, kita masih iri hati, gak bisa mengampuni. Please saudara, bagaimana cara kita menghormati pengorbanannya dengan kita hidup mau bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, kalau ada orang dengan sengaja lagi terus berbuat dosa setelah mengenal kasih karunia, tidak ada lagi darah untuk menghapus dosamu. Dan itu artinya engkau sengaja menginjak-injak karya keselamatan, pengorbanan Kristus. Mari hari ini kita pulang dari tempat ini biar kita mengalami perubahan. Kita mau siapkan diri di hati untuk perjamuan kudus saudara. Semua berhak menerima perjamuan kudus. Asal hatimu terbuka dan berkata Tuhan, kuduskan aku oleh darah dan tubuhmu. Dan aku percaya kutuk sudah diputuskan lewat perjamuan kudus darah Kristus. Bangkit berdiri bersama saudara. Kita mau katakan di hadapan Tuhan, salibmu mengubah hidup kami Tuhan. Katakan bersama pujian ini, salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai diriku. Menanggung semua dosaku Tuhan. Semua dosaku berikan nyawamu. Ganti diriku. Bukan karena perbuatanku Tuhan. Anugerah yang selamatkanku. Yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku? Yesus, apa arti hidupku? Bila kau tak berikan nyawamu Tuhan. Amin. Yang terbaik Tuhan, yang terbaik tersedia bagiku. Bersyukur Tuhan atas kasih-Mu, kasih-Mu. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu Tuhan. Amin.
atas kasih karunia-Mu Tuhan. Atas kasih karunia-Mu. Biar musik saja, mari kita tutup mata dalam hadirat Tuhan. Di tempat ini kita sudah melihat bagaimana pengorbanan dan kasih Kristus terbukti untuk setiap saudara dan saya. Dia rela mati mengorbankan dirinya, saudara. Dia tergantung di atas kayu salib di bukit Golgota menjadi tontonan di depan semua orang. Dan Alkitab berkata dia yang tidak berdosa telah dijadikan kutuk atas setiap saudara dan saya, atas dosa-dosa kita lah yang ditanggungnya. Dia mengambil rupa sebagai seorang hamba dan mati untuk setiap saudara dan saya di atas kayu salib. Kami tahu Tuhan Engkau melakukan itu karena kasih-Mu yang besar atas setiap kami umat manusia. Terima kasih Tuhan, Engkau mau datang ke dalam dunia. Buat kami mengerti, ajar kami menghormati pengorbanan-Mu Tuhan di atas kayu salib. Supaya kami belajar hidup untuk memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tidak tahu apa arti hidup kami tanpa pengorbanan-Mu Tuhan. Angkat tangan-Mu sekali lagi, katakan di hadapan Tuhan, Yesus. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik, yang terbaik tersedia bagiku Tuhan. Kami bersyukur atas kasih-Mu, atas kasih-Mu Yesus. Apa arti hidupku? Amin Tuhan. Amin Yesus. Yes Lord. Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Kita siapkan hati untuk menerima perjamuan kudus. Sucikan, kuduskan kami Tuhan. Biarlah tubuh dan darah-Mu yang akan kami terima mengubahkan hidup kami. Dan sungguh-sungguh membuat hidup kami lebih lagi menghormati akan pengorbanan-Mu. Berdoa Tuhan Engkau sucikan, kuduskan perjamuan ini. Dan ini akan menjadi perjamuan bagi setiap kami. Mungkin Pak Pendeta bisa bagikan, Pak Kevin dan Pak Tono. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Bapa. Tubuh yang tercapik, darah yang tercurah untuk dosa-dosa kami. Engkau membayar dengan penderitaan yang begitu luar biasa. Karena itu ajar juga kami mematikan semua kedagingan kami Tuhan. Supaya kami belajar mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Kami juga minta Tuhan biarlah semua dosa-dosa kami dikuduskan Tuhan. Dan kami mau belajar hidup menyenangkan Engkau. Terima kasih buat tubuh-Mu Tuhan yang Kau serahkan buat kami. Engkau dicambuk. Siksaan yang begitu luar biasa Engkau tanggung buat kami. Agar kami boleh diselamatkan.
Karena itu mari angkat roti di atas tangan kananmu tinggi saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang ada di tanganmu adalah tubuh Kristus yang diserahkan untukmu menanggung kutuk dosa, kutuk maut, kutuk sakit, penyakit dan penderitaan. Dengan iman mari kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari angkat tinggi cawan di tangan kananmu saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Tuhan, terima kasih Bapa, kami tahu darah-Mu juga tercurah untuk keluarga besar kami. Kami tahu darah-Mu juga tercurah Tuhan untuk keluarga kami yang belum bertobat, yang belum menerima Engkau. Kami tahu juga darah-Mu tercurah untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Karena itu Tuhan, dengan iman kami juga mengangkat darah cawan ini Tuhan. Lewat pengorbanan-Mu kami juga minta agar keluarga kami boleh diselamatkan Tuhan. Supaya kami semua boleh dikumpulkan bersama-sama kelak satu saat di Yerusalem yang baru. Kami tahu juga darah ini Tuhan menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Darah ini juga mematahkan setiap kutuk turun-temurun. Kutuk dosa, kutuk sakit penyakit, kutuk keturunan, kutuk kemiskinan. Dipatahkan, dihancurkan dengan darah Yesus yang berkuasa. Bahkan darah-Mu Tuhan yang melepaskan kami dari maut. Karena itu saudara, angkat tinggi cawan di tangan kananmu dan katakan, dalam nama Yesus kami percaya ini adalah darah Kristus yang dicurahkan bagi setiap kami untuk penebusan. Minum di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Karena salib-Mu Tuhan kami hidup. Karena salib-Mu ku hidup. Kami menang Tuhan. Amin. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat karena salib-Mu. Oh, ku hidup karena salib-Mu. Kami menang Tuhan. Amin. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidup. Lebih lagi dengan iman saudara, proklamirkan bahwa kita sudah menerima keselamatan. Karena salib-Mu Tuhan kami hidup. Karena salib-Mu kami menang Tuhan. Amin. Atas dosa-dosa. Engkau yang berkuasa. Amin. Kuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu Tuhan. Karena salib-Mu mujizat-Mu
Kami percaya Tuhan, lewat darah dan tubuh-Mu mujizat terjadi dalam hidup kami. Ada kebangkitan yang terjadi, ada pemulihan yang terjadi. Kami percaya kami terima impartasi dari Tuhan di tempat ini. Sehingga kami juga pulang menjadi orang-orang yang membawa kebangkitan itu Tuhan. Di tengah keluarga kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Kami membuka hati kami dan tangan kami di hadapan Tuhan. Karena itu saudara terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus turun atas hidup kita semua mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati, silakan duduk. Saudara boleh memberi persembahan di keranjang yang ada di depan. Tuhan memberkati. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hati.